Halo Sobat Safety, saya Farhansyah Pratama dari K3 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan informasi tentang analisis resiko bahaya berdasarkan matriks resiko bahaya yang ada di sekitar saya. Saat ini, saya sedang berada di wilayah Ogan Ilir, khususnya di Kelurahan Timbangan, Indralaya Utara. Wilayah Ogan Ilir merupakan jalur transportasi yang saat ini sedang mengalami banyak sekali pembangunan. Salah satu contohnya adalah pembangunan jalan tol dan juga terjadi beberapa perbaikan jalan ataupun perbaikan sarana transportasi yang ada di wilayah ini. Salah satu risiko bahaya fisik yang dapat terjadi adalah bahaya kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas atau laka lantas berdasarkan matriks risiko bahaya termasuk dalam kategori tinggi karena frekuensi terjadinya cukup sering dan tingkat keparahannya termasuk kategori berat. Untuk itu, perlu kewaspadaan ekstra ketika mengendarai kendaraan bermotor dan berada di sekitar jalan raya. Selama berada di kos, bahaya kimia yang dapat diidentifikasi diantaranya adalah bahaya tertelan bahan kimia rumah tangga. Contohnya seperti sabun mandi, sabun cuci piring, obat nyamuk bakar, dan beberapa bahan kimia rumahan lainnya. Berdasarkan matriks risiko bahaya, untuk kategori bahaya kimia dapat digolongkan sebagai kategori rendah karena sangat jarang terjadi dan keparahannya di tingkat ringan. Potensi bahaya biologi yang dapat terjadi yaitu munculnya hewan liar seperti ular dan juga hewan pembawa penyakit seperti tikus, nyamuk, dan lalat. Namun, frekuensi munculnya hewan liar ini termasuk kategori sedang dengan tingkat keparahannya berada di tingkat sedang, sehingga dapat dikategorikan risiko bahaya biologi pada wilayah tersebut adalah kategori sedang. Perlu diadakannya tindakan pencegahan seperti membersihkan kamar kos, membunuh jentik nyamuk, dan membuang genangan air. Selanjutnya adalah bahaya psikososial. Sebagai seorang mahasiswa, tugas dan kuliah merupakan kewajiban. Namun pada beberapa kasus, terdapat mahasiswa yang menjadikan kuliah sebagai beban karena tekanan dari orang tua ataupun dosen. Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya stres dalam masa perkuliahan yang mengganggu kesehatan mental mahasiswa tersebut. Bahaya psikososial berupa stres ini termasuk kategori sedang, karena frekuensi terjadinya sering, namun tingkat keparahannya termasuk ringan. Untuk itu, diperlukan kesadaran diri dari mahasiswa agar peduli dengan kesehatan mentalnya, dengan menghindari stres dan melakukan refreshing ketika sudah mulai merasakan gejala stres. Potensi bahaya ergonomi dapat meningkatkan terjadinya penyakit yang berhubungan dengan muskuloskeletal. Contoh dari risiko bahaya ergonomi adalah posisi duduk ketika belajar dan jarak pandang antara mata dengan layar laptop. Berdasarkan matriks risiko bahaya, frekuensi terjadinya kesakitan akibat posisi duduk ketika belajar ini termasuk kategori sedang dengan tingkat keparahan yang rendah. Itulah tadi beberapa resiko bahaya yang dapat diidentifikasi dan dianalisis dari wilayah sekitar saya. Oleh karena itu, tetap waspada dan jangan sampai Anda terluka. Saya Farhansyah Pratama, terima kasih.